Kan ini udah kelihatan kan ya apa yang diproduksi. Ini adalah sepatu. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak nih sepatunya dari terbuat apa? Ya. Tapi kalau lihat ini kelihatan sih. Tapi ini apa ya kira-kira ya? Kecil banget nih. Nah kita mau tahu ceritanya nih dari Mas Nurman. Boleh dong apa yang diproduksi dan bagaimana cerita dari brand Hirka? Oke, kita bicara soal Hirka sendiri ya Mas. Yes. Nah, Hirka sendiri kita brand yang lahir di industri kreatif gitu. Oke. Dan sebenarnya Hirka ini bicara soal alternatif material pengganti eksotis material lainnya gitu. Oke. Ular dan buaya gitu. Selain ular dan buaya. Oke. Betul. Jadi apa nih? Ceker ayam. Ceker ayam. Ceker ayam nih. Kenapa ceker ayam? Nah, akhirnya ketika bicara soal Indonesia atau Asia, Aha. mungkin ceker ayam dikonsum ya, masih Ya, dimakan gitu. betul, dikonsumsi ya. Dan Eropa nih, bicara soal Eropa, ceker ayam beneran limbah Mas. Benar-benar limbah. Bener-bener limbah. Oke. Kita bicara soal fast food restoran yang ada di Indonesia kan cukup lumayan besar ya. Besar benar. Kapasitas produksi mereka dan kebutuhan mereka tentang ayam potong itu mungkin juga perharinya cukup lumayan besar nih. Nah, sekarang saya tanya ke Masnya, ceker ayam kemanain Mas? Kemana ya kira-kira? Mereka jual nggak sih ceker ayam? Nah ini yang ada kan yang di pasar potongan-potongan aja. Nah sisanya ini nggak tahu nih kemana nih. Nah akhirnya kan kalau di kita mungkin sebagian dikonsumsi ya. Oke, benar, dikonsumsi lagi ya. dipakai buat pakan ternak. Ada yang sebagian pakan lagi dibikin diolah lagi jadi kerupuk gitu kan. Oh, kerupuk ceker ayam. Oke. Betul. Nah akhirnya value-nya cuma segitu nih gitu kan. Apa yang bisa kita coba olah dari hanya ceker ayam, Hanya ceker ayam. Ya. punya value yang lebih gitu. Kita ngasih added value sehingga akhirnya pengubahan dari raw materials dari material siap dipakai. Oke. Akhirnya jadi ceker ayam, kulit ceker ayam. Keren banget ya. Keren banget nih. Ceker ayam nih ada teksturnya loh ya. Jadi kayak hewan juga nih kan ya. Betul. Kayak mini krokodil. Mini krokodil atau small krokodil ya. Ya. Ini buaya kecil nih. Kalau nggak kelihatan memang bisa sih ya kan. Ya. Yang mini ya. Nah, tadi udah dikenalin produksinya di Bandung. Nah, Hirka sendiri awalnya tuh bergerak dari offline atau online, Mas? Kalau bicara soal Hirka kita mungkin aku cerita sedikit soal riset nih. Risetnya. Jadi kita start Sama launchingnya pertama kali, Mas. Oke. Jadi kita start dari 2015 Mas. Itu riset gitu, riset materials gitu. Kenapa kita harus meriset materials? Karena saya nggak dapatkan materials ini dimanapun. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus yang menciptakan materials ini. Oke. Nah dari situ kita coba cari dari mulai durable-nya, terus juga flexibility-nya dan lain sebagainya. Banyak variabel-variabel yang akhirnya kita coba kejar di tahun awal kita Awal riset. Oke, riset ya. Gitu. Nah masuk ke tahun 2016 kita mulai riset produknya dengan material sekecil ini. Produk apa sih yang kiranya bisa saya ciptakan, gitu kan? Oke, kita bikin strap watch, oke bisa. Kita bikin misalnya gelang, itu Gelang, kita bisa. ya. Terus kita bikin apa lagi ya, gitu kan? Dan akhirnya kayaknya kita butuh challenge nih, gitu kan? Dari hanya aksesoris Ya. Oke deh, kita coba sepatu gitu, Oke. yang more challenging gitu buat kita. Dan akhirnya kita start di 2016, 2016 kita mulai riset sepatu ini gitu kan. Dari mulai cara pengelemannya seperti apa, oh ternyata lemnya tidak bisa menggunakan lem yang ada di market. Oke, Gitu, yang umum nggak bisa ya? Nggak bisa, kita harus bikin lem sendiri Mas. Khusus. Kan? Khusus. Dan ini langsung produk cowok kah? Oh enggak, jadi 2017 kita publish, kebetulan publishnya di Nakraf juga, Ya. gitu kan, dan itu dengan produk wanita. Produk wanita. Nah ini marketnya perempuan pertama ini ya. Betul, karena kita pengen tahu feedbacknya seperti apa dari market wanita gitu seperti itu. Dan akhirnya kita coba kenalin di Nakraf gitu. Nah, kita cuman seperti biasa, kita cuman bawa produk seadanya gitu. Tapi beruntungnya kita tiba-tiba produknya habis Mas. Gitu. Yang awalnya kita nggak niatan jual, nggak niat jualan, kita nggak bawa packaging, kita nggak bawa, semuanya terbatas lah gitu kan. Tapi ada beberapa orang-orang kayak misalnya gitu kan, mereka saya pengen ini satu gitu kan. Saya pengen bawa sekarang gitu kan. Nah, langsung ya. Saya pengen bawa sekarang. Padahal waktu itu belum ready. Belum ready dan menurutku ini masih tahapan proses development gitu. Ini belum sempurna gitu. Kenapa kalian mau prototype gitu? lah mungkin ya. Gitu. Terus juga ada beberapa sahabat yang akhirnya datang ke tempat
kebutuhannya kita Ah. gitu. Dan akhirnya yaudah saya beli aja nih, berapa harganya kan saya juga nggak tahu harganya berapa ya, kita nggak itu berapa, ya udah saya tembak gitu kan, ini harganya 3 juta 4 juta, dibeli mas, Dibeli. dibeli. Wow. Dan itu pengalaman pertama kita ikut Craft sebetulnya. Nah masuk ke 18 itu mulai kita masuk ke 2017 kita menemukan banyak feedback lah ya. Iya iya, dari dari wanita customer tadi kan tadi perempuan yang pertama. Betul. Gimana respon pasarnya? Nah jadi kalau cewek itu lebih ke ada beberapa respon yang jijik sama material Oke, sini, terus jijik, juga ya. ada yang bilang bahwa produk ini kayaknya sering beli di pasar, mau beli di pasar jualnya mahal gitu kan. Kita harus jelasin dari hulu ke hilirnya seperti apa gitu, ini ada proses yang Ada kita proses. lalui, terus juga ada tangan-tangan yang kita harus apresiasi juga gitu dan sebagainya. Banyak akhirnya yang kita coba jelaskan, dan akhirnya mereka mengerti bahwa oh ya ini play dari sebuah karya yang kita Betul. ciptakan, gitu. Realitas ya. Ya. Betul. Ada nggak sih yang bilang kalau di aksesoris nih kayak aku kan ya, ih lucu nih, mau beli gitu, ih lucu, kata-kata pertama tuh ih lucu. Ada nggak sih yang ngomong sepatu ini? Ada nggak? Enggak sih ya. Nggak ada ya? Tempatnya kayak kok bisa Kok gitu, bisa, ya, bikin iya. sih. Berarti gitu beda kan. nih ya. Beda feedback otomatis gitu. Dan masuk ke 2018 kita Oke. mulai masuk ke market pria gitu. Kita pengen Oke. tahu nih respon dari market pria seperti apa. Oh ternyata positif. Positif? Majority positif gitu. Gitu kan, dari mereka tuh kayak ya udah gue suka nih produknya, saya yang dikritisi paling dari look, dari desain, Oke. terus jadi dari ya segi penampilan aja sih gitu kan. Nggak Nah, banyak ya kayak tadi ya. banyak Dan nggak gitu. ada takut gitu kan ya. Nggak ada gitu. Dan itu yang kita bisa dapatkan dari market pria gitu kan. Nah masuk ke tahun selanjutnya 2019 itu 2019 akhir tuh kita baru apa ya istilahnya ya, mengkukuhkan nih YRK tuh identitasnya seperti apa sih, lalu image yang pengen dibentuk keluar tuh kayak gimana sih gitu kan, how to communicate this gitu kan. Dan akhirnya itu yang kita coba kejar di tahun 2019 dan kita coba ya 2019 akhir kita coba launching Ya. secara online gitu. Online. Nah, pertama online ya. Betul, Langsung pertama ya. online gitu, dan akhirnya kita kan setup strategi nih gitu Ya. kan, kita pengen rencananya di bulan Maret itu Ya, kita 2023. harusnya jualan nih gitu Ya, kan, ya, karena secara timeline kayaknya kita bisa jualan di bulan Maret, tapi ternyata di bulan Februari kita udah ada lonjakan demand yang masuk karena ternyata lebih cepat strategi yang kita lakukan, dampaknya impactnya lebih cepat ke kita gitu. Dan akhirnya itu jadi salah satu case pertama buat kita bicara soal masalah yang happy mungkin ya, Ya. karena demandnya ada gitu. Demandnya ada benar. Dan yang kita pikirin gimana caranya kita supply gitu Betul. kan, gimana caranya kita memenuhi Betul. kebutuhan pelanggan gitu. Dan akhirnya kita bisa solving problem itu dengan cara PO selama 3 bulan. Kenapa bisa meledak? Ada faktor apa nih? Jadi Sebelum waktunya. Nah, jadi faktornya tuh banyak influencer atau banyak tokoh-tokoh yang akhirnya interest sama produknya kita gitu kan. Oke. Dan dari situlah kenapa Hirka bisa mendapatkan nilai apresiasi yang cukup lumayan tinggi mas gitu. Di 2019 akhir itu kita alhamdulillahnya beruntungnya kita mendapatkan banyak exposure. Yang awalnya targetnya kita di bulan Maret itu kita baru jualan preparation ada 3 bulan tuh, produksi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi untuk ikut event enggak atau untuk online launching? online market. Oke, online market. Oke. Dan akhirnya kita coba dengan formulasi yang kita punya, ternyata di Februari demand udah masuk yang tanpa kita duga-duga. Cara online ya? Betul. Penyebaran informasinya menurut kita itu ajaib gitu ya. Dalam Kenapa artian, ya? Kira-kira apa faktor apa tuh kira-kira? Banyak Ajaibnya apa? Apa karena ternyata apa ya, kalau dulu kan ada bahasa door to door, tiba-tiba ada yang bersuara, tiba-tiba ya menyampaikan gitu kan. letupannya banyak keluar dari influencer. Jadi itu ngebangun trust market terhadap produk yang kita punya kan. Mereka review atau mereka udah dapat produknya duluan? Awalnya mereka tertarik sama produk yang kita punya karena campaign yang kita bikin mas. Jadi di saat itu kita punya satu campaign yang dimana campaign itu berhubungan dengan kulit eksotis lainnya lah. Gitu. Oke. Jadi kita saat itu bikin video teaser, terus Teaser juga ya, kita oke. bikin video pendek, terus kita bikin foto shoot dan lain sebagainya.
dan akhirnya kumpullah dalam satu campaign yaitu an alternative materials gitu kan. Kan alternatif material. Yes, pengganti kulit ular dan buaya gitu, dan itu jadi salah satu ketertarikan influencer terhadap produk yang kita punya gitu. Itu tadi setelah 2 bulan Maret, rencananya Februari ternyata demand tadi itu ya. Ya. Karena tadi ketertarikan. Nah, pas keluar jadi produk. Ya. Nah, bagaimana respon pasar? Itu juga cukup menarik ya Mas. Jadi Ya. dalam artian kayak misalnya di tahun pertama itu kita ngeluarin 5 artikel produk tuh, 5 artikel produk dengan katakanlah PO-nya tuh hampir 3 bulan, Wah, lumayan 4 ya. bulan. Tapi mereka mau nunggu. Mau nu, ini emang karena udah tahu, udah baca, mungkin juga udah lihat, mereka mau nunggu. Nah itu saking mungkin ini asumsiku ya Mas. Ya. Saat itu mungkin mereka penasaran dengan produk apa sih ini gitu kan. Seberapa kuat sih ini, terus juga kenapa sih orang-orang ngomongin produk ini gitu kan. Terus dari awal penasaran, dan ketika mereka beli, aku pengen beliin buat ayahku lah gitu kan. Aku pengen beliin buat pacarku lah gitu kan. Dan banyak akhirnya loyal customer yang enggak kita duga-duga juga. Katakanlah biasanya brand pada umumnya itu di samping mereka merawat loyal customer-nya, mereka mencari new customer. Baru new customer, benar. Tapi akhirnya di 2019 atau 2020 awal itu kita malah hidup karena loyal customer. Itu kan seperti yang kita tahu 2020 pandemi Mas. Yes. Semua berubah. Berubah. Tapi kan tadi berangkat dari digital. Ya. Artinya pandemi itu mengubah cara pandang. Kebanyakan semuanya berubah gitu kan. Sepakat. Nah, mulainya kan dari online. Jadi kan pasti terus lanjut kan secara digital. Nah, memang mungkin secara demand menurun karena aktivitas banyak dari rumah. Betul, daya beli juga turun. Tapi ketika ngomong yang selain tadi yang dipakai, hobi berkembang. Ya. Nah, akhirnya Hirka selama pandemi bagaimana? Hirka saat pandemi kita kebetulan saat itu tidak merasakan yang namanya pandemi ya. Beruntung. Wah, ini satu cerita lain. Itu di 2020 tuh. Yes, di awal pandemi. Di awal tuh. Februari, awal Maret pandemi. Gitu kan. Nah, tapi di 2021 mulai kerasa Mas. Kerasa tuh. Oh, ini yang namanya pandemi. Gitu, setahun kita nggak merasakan. Gitu. Oh, ternyata di 2021 kita mulai kerasa nih yang namanya pandemi. Daya beli turun, terus juga behavior market berubah, terus juga orang-orang akhirnya. Tapi waktu itu masih satu aja, maksudnya sepatu aja, belum ada produk lain. Sampai sekarang tuh masih sepatu Mas. Masih sepatu. Tapi tahun depan kita banyak. Oke, kita akan tunggu nih. Kira-kira ada kejutan apa lagi nih dari Hirka ya? Ya, betul. Terus gimana lagi lanjutnya setelah pandemi? Nah, jadi di 2021 itu kita coba melakukan berbagai macam plan gitu kan. Ketika kita udah mencoba plan A, kita punya plan B nih. Plan B-nya apa? Kita punya material yang tidak dimiliki oleh orang lain. Betul. Atau kompetitornya nggak ada nih. Bener, gitu kan. jelas banget tuh. Nah, akhirnya kita coba untuk menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang existing Mas. Dalam artian kita B2B. Oke, kita ngejualnya jadi bukan lagi langsung retail, tapi ke B2B, ke corporate misalnya, as a gift mungkin gitu ya. Oke. Gitu, dan akhirnya di 2021. Betul, dan itu berjalan dengan baik dan ngebuat kita bisa bertahan sampai tahun ini. Jadi akhirnya kita B2B. Keren. Gitu. Jadi ini Hirka menawarkan, terus dengan tadi durasi pembuatan juga nggak lama kan ya. Sekarang udah nggak 3 bulan PO. Oh enggak dong, enggak. Kalau sekarang kan karena udah ada pengembangan. Betul. Jadi kan kemarin tuh akhirnya karena sebenarnya kenapa akhirnya 3 bulan, karena kan kita planningnya Maret tapi Februari udah meledak gitu kan. Yang notabene harusnya kita bisa preparation, ini kita nggak ada waktu untuk preparation gitu kan. Dan akhirnya dari situ kita cari tahu gimana caranya untuk efisiensi dan efektivitas dalam segi produksi tuh gitu. Dari line produksinya kita benerin, dari time produksinya kita benerin, dan akhirnya kita bisa mengakomodir semua demand yang masuk gitu. Nah, itu udah ketemu akhirnya ya. Akhirnya formulasinya udah ketemu. Ini kan ceritanya dari digital, dari online. Nah, kita ketemu nih di Inakraf ya kan. Ini kan offline ya. Gimana ceritanya dari digital atau online ke offline? Ini pasti bukan event pertama atau ada event lain sebelum Inakraf, misalnya
dan untuk ya ketemu customer langsung itu gimana? Gimana? Keputusan dari Irka kenapa? Oke. Yang tadinya sudah berjalan secara digital, kok mutusin turun juga nih ke apa offline nih gitu kan? Ya. By the way, Hirka launching juga di Inacraft ya mas. Jadi Oh, oke. kita 2017 apa ya, beneran publish tuh di sini. Di Nagraf, diajak siapa? Jadi kemarin tuh kita dibawa sama dinas Oke. Kota Bandung. Kota Bandung. Dinas perdagangan. Perdagangan. Oh, Dinas Perdagangan Kota Bandung. Kota Bandung betul. Disperindak ya? Disperindak betul. Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung. Betul gitu. Nah dari situ kita dikasih kesempatan buat coba kamu apa namanya pasarin. Itu kuantitinya masih sedikit atau? Oh sedikit banget mas, Masih itu cuma sampel. Seperti halnya kita setiap ikutan event showcase offline, aja. showcase, dan produknya tidak sama dengan produk retail yang kita punya di online. Oke. Gitu, itu semuanya produknya fresh gitu kan. Jadi kan kita lakukan di tahun 2017 ketika kita launching. Oke, berarti awalnya 2017 launching, di Inacraft diajak betul. Dinas. Nah, itu kan sebelum pandemi. Betul. Nah, setelah pandemi atau setelah di masa itu ada event-event lain selain Inacraft yang diikuti? Event banyak, cuman mungkin akhirnya kembali ke event yang paling berkesan ya. Ya. Event karena banyak banget event offline yang kita ikutin dan ada beberapa yang kayak gini eventnya ya kita juga akhirnya mempelajari marketnya gitu. Seperti apa kan caranya juga beda ya gitu. Ketika kita bicara soal online, mungkin ada tools yang kita gunakan, mungkin ada term and conditionnya, terus juga begitupun offline itu ternyata berbeda gitu. Nah sekarang akhirnya kan setup objektif ketika kita offline tuh mau apa sih gitu kan. Nah apakah kita mau jualan atau misalnya kita mau nge-branding, apakah kita mau misalnya cuman showcase produk dan kita bikin sesuatu yang ngebuat orang kok bisa ya bikin kayak gini. Oke. Nah tadi aku sempat lihat boothnya ada di main lobby. Hirka ini ada di salah satu area yacht planner yang disediakan oleh ACP dan Mediatama, areanya di main lobby. Dan juga di sana tadi aku lihat memang aku nggak lihat kata-kata ceker ayam. Ya. Kenapa nggak ada? Karena kan ini sebagai orang awam ya. Datang ngelihat. Ya. Kalau penasaran bertanya. Betul. Iya kan? Tapi nggak ada nih keterangan tulisan. Kenapa nggak ada? Karena itu udah jadi apa ya? Udah jadi biasanya tuh kita selalu ada mas gitu. Tapi akhirnya ketika semakin kesini kok boring ya maksudnya. Kita selalu ngasih ya katakanlah gimmick nih ceker ayam gitu ya. Ceker ayam. Karena kan nama brand nama produknya nggak ada nih keterangan. Benar. Betul. Dan akhirnya kenapa kita coba ngedorong value yang lain sih. Dalam artian kita ceker ayam itu as a value brandnya kita gitu. Nah sekarang value apa sih yang kita punya lagi? Ayo coba kita gali lagi nih gitu. Dan akhirnya ditemukanlah satu campaign lagi nih mas, namanya Futura Infinita, masa depan Futura Infinita. Nah ini dimulai dari tahun kemarin, masa depan tak terbatas mas. Siap. Nah ini dimulai dari tahun kemarin dan itu juga launch campaign-nya di Inacraft juga mas. Tahun kemarin. Gitu di kan. Oktober juga ya. Oktober juga betul. Di Oktober juga. Jadi kalau dihitung sudah 3 kali atau lebih? 4-5 kalian. 4-5 kali ya. Nah gimana kesan-kesannya nih? Kan ya bukan hanya Inacraft, ada event lain yang sama atau sejenis. Kenapa Inacraft? Karena kalau Inacraft mungkin bicara soal nilai apresiasi ya gitu kan. Orang-orang tahu bahwa produk-produk yang terpajang di sini adalah produk-produk kreatif, produk-produk craft gitu kan dan produk yang punya value di setiap brand atau atau toko-tokonya gitu kan. Dan ketika mindset itu udah terbangun oleh market gitu ya, mereka udah tahu ekspektasi apa yang mereka akan datangi lah. Ekspektasinya udah kebentuk. Tapi duluan. ada nggak yang nanya lagi nih? Pertanyaan di awal. Udah ini murah? Aku beli ceker murah mas. Kok bisa mahal? Nggak ada. Itu di tempat kasar. Nah itu dia mas. Benar ya? Betul. Semangat. Karena kan tadi di awal Mas Nurman udah cerita, wah ini belinya murah kok. Memang ya tadi semua sebenarnya kalau dari sisi produksi sebenarnya nilainya memang tidak besar. Tapi kan ada riset, ya kan ada development,
ada juga nanti sisi marketing, ada biaya-biaya, jadilah sebuah nilai. Jadi nggak bisa dilihat material aja gitu kan. Itu yang perlu kita sama-sama perlu tahu ya gitu loh. Nah tadi udah 5 ya, hampir 5 Inacraft. Masih showcasing, belum langsung untuk berjualan. Nah, selama ini kita nggak pernah jualan ya, kebetulan di event juga kita nggak pernah jualan Mas. Jadi bukan hanya di Inacraft, biar seluruh event itu kayaknya nggak pernah jualan. Lebih ke tadi edukasi, branding awareness gitu. Betul gitu. Jadi kita pengen ngasih tahu ke orang-orang yang tertarik dengan produknya kita bahwa produk kita itu dibikin dengan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Akhirnya kita transfer knowledge atau produk knowledge kita, terus dari mulai ke value apa sih yang kita punya, benefit apa yang akan didapatkan dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau kita objektifnya jualan penuh nih sebut gitu kan. Iya, benar. Tapi kan kesannya udah lain gitu kan. Ada objektif yang lain. Iya, memang gitu. Tidak semua pelaku usaha datang dengan tujuan yang sama ya. Betul. Jadi memang nih Mas Nurman salah satu yang memang lebih kepada edukasi, lebih pada brand tadi ya, tidak langsung jualan, tidak nyari cash in atau cash flow yang cash keras lah ya. Biasanya kan orang berbondong-bondong bawa ini enggak. Dia di booth-nya hanya ada beberapa sampel ya. Betul. Dan itu juga nggak dijual kayaknya. Nggak dijual karena kita baru fresh from the oven. Jadi kita baru beresin produknya itu sehari sebelum acara Inacraft. Oke. Jadi tapi nanti bisa PO di situ ya. Bisa. Oke, tadi kita belum ngomongin harga. Nah ini start dari berapa harganya dan sepatunya ada satu model saja atau udah ada beberapa model? Kalau untuk SKU mungkin banyak ya. SKU-nya mungkin ada hampir 20-30an SKU. Gitu kan. Cuman akhirnya kita kan ada yang dieliminasi, mana yang kita winning product dan sebagainya gitu kan. Terus kalau bicara soal harga, kita start dari berapa sih? Kalau yang dari casual sendiri kita start dari 900.000 gitu, sampai kalau ada yang untuk di local market gitu kita biasanya jual topnya tuh di 2,5 juta. 2,5 juta? Iya. Oke. Ada casual, ada formal. Ya. Oke. Sneakers juga ada? Sneakers kita lebih ngegeser ke casual sih, jadi lebih ke casual, nggak spesifik sneakers. Nah balik lagi ke pembuatan tadi ini bisnis ini kan bisnis yang niche, terus craftsmanship-nya kerasa sekali, bener kan? Nah kalau menurut Mas Nurman nih, buat teman-teman yang nonton atau dengerin kita lagi berbincang nih, ada tips nggak sih untuk terjun ke bisnis ini atau bisnis yang sejenis lah atau industri kreatif lah? Karena apa? Karena tadi marketnya memang harus di develop ya kan, ada edukasi, ada proses emang yang perlu takes time. Betul. Nah, ada tips dan trik nggak? Karena kan ya industri kreatif jelas ada market ya kan, tapi terus tentu perlu dibangun. Betul. Ada nggak? Kalau tips mungkin lebih ke nikmatin prosesnya, karena biasanya kalau bicara soal industri kreatif pasti ada waktu nih. Katakanlah ketika bicara soal ceker ayam, knowledge-nya hanya ada di saya. Nah, gimana caranya biar orang lain bisa mengerjakan hal yang sama, transfer knowledge-nya nih, gitu kan? Dan itu yang memang akhirnya kita coba bentuk selama 4 tahun, Mas, gitu. Jadi kayak misalnya nanti pengrajinnya siapa, terus gimana cara mereka buatnya, treatmentnya seperti apa. Oh ternyata ini harus kayak gini dan itu tuh takes time gitu. Dan makanya kenapa aku bilang bicara soal proses gitu, karena ya semuanya pasti melalui proses. Dalam artian ada beberapa produk-produk yang akhirnya nanti ketika crafternya menghilang, produknya juga menghilang. Betul. Nah aku nggak mau terjadi itu pada itu aku biasanya bilangnya ya bisnis figur, hilang orangnya, hilang barangnya. Betul. Nah itu kalau nggak tersistemasi ya kan, akhirnya begitu. Betul Mas. Nah makanya pasti yang jadi highlight utama adalah proses gitu kan. Banyak proses-proses yang akan dilewati gitu. Jadi nikmatin prosesnya. Gitu sih Mas. Nikmatin prosesnya, karena semua juga ada waktunya. Betul. Karena kalau sekali viral, sisanya nggak ada lagi, nggak dikenal, hilang ya. Betul. Itu biasanya beberapa yang kayak gitu juga ada tuh ya. Banyak. Sebelum kita tutup, boleh dong disampaikan, bisa dilihat di mana aja sosmednya dari Hirka ke teman-teman semuanya.
Oke, kalau untuk teman-teman yang pengen tahu kita lebih dalam lagi, kita juga ada channel YouTube di Hirka Official. Hirka Terus Official. juga kita ada Instagram Instagram, di @hirkaofficial. Official. Ada TikTok juga kah? TikTok ada juga. Ada juga ya. Di Hirka Official. Oke, semuanya namanya sama Sama. dan gampang. Hirka, HIRKA. Betul. Oke. Oke, thank you Mas Nurman udah Sama-sama. datang ke Podcraft. Terima kasih banyak udah sharing juga. Seneng banget ketemu anak muda yang punya pandangan yang berbeda, ya kan? Melihat produk juga keren banget. Mudah-mudahan Terima kasih. tetap sustain usahanya, berkelanjutan dan juga pastinya develop terus ya. Amin. Kita tunggu tahun depan kira-kira selain sepatu apalagi nih ya kejutannya ya. Bakal banyak lagi. Oke teman-teman, demikian podcast kita sore ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa buat kalian yang mau datang ke Nakraf, kita masih ada sampai hari Minggu sampai tanggal 6 Oktober. Ada banyak teman-teman perajin, teman-teman dari pelaku usaha muda juga yang di sini kalian bisa ya datang lihat dan juga mungkin bisa searching juga ya. Karena di sini banyak sekali sumber-sumber dari para pelaku usaha juga. So, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sekali lagi. Saya Ipai dan ini Mas Nurman. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.